Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Malam dan selamat sore. Sore, Kak. Baik, hari ini tema diskusi kita mengenai penerapan nilai Core ASN tentang nilai loyal. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan berdiskusi tentang kegiatan pelaksanaan PTSL. Nah, saya share ya teman-teman untuk tahapannya. Baik, jadi hasil dari kesepakatan kita untuk mengambil tema kegiatan ini, setelah itu kita telah menyepakati ada 4 tahapan kegiatan ya untuk pelaksanaan PTSL ini. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat PTSL. Yang kedua, melaksanakan pengumpulan data fisik dan yuridis di lapangan bersama panitia dan petugas ukur. Setelah itu, melakukan validasi data dan penetapan hasil pengukuran untuk penerbitan sertifikat. Tahapan yang terakhir yaitu penyerahan sertifikat hasil PTSL kepada masyarakat secara terbuka dan tertib. Baik, untuk teman-teman ada yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya bagaimana untuk pengisian hasil, keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi terhadap visi misi organisasi, dan penguatan nilai organisasi pada tahapan pertama. Baik, Pak. Mungkin saya akan menambahkan ya terkait tahapan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat PTSL. Adapun output dari tahapan tersebut, yang pertama yaitu berita acara, sosialisasi, kemudian masyarakat memahami pentingnya pendaftaran tanah dan partisipasi yang aktif. Kemudian keterkaitan pada agenda dasar kita, yang pertama yaitu dengan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah tempat, aparat penegak hukum, dan perangkat desa. Yang pertama yaitu nilai harmonis. Adapun kode etik pada harmonis yaitu pada kode yang pertama yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian pada nilai kolaboratif yaitu mencakup pada kode etik yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kemudian yang ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian keterkaitan substansi yang ketiga dengan adanya diadakannya PTSL itu berorientasi pada pelayanan. Adapun kode etik yang pertama yaitu pada kode etik yang satu yaitu akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian pada berorientasi pelayanan juga kita mencakup memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian pada keterkaitan substansi kegiatan tersebut yaitu menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana, ramah, dan terbuka kepada masyarakat. Dan itu mencerminkan nilai loyal kode kedua, yaitu menjaga nama instansi, kemudian pimpinan juga negara. Kemudian berorientasi pada pelayanan, yaitu masyarakat dapat memahami dan memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi pada tahapan tersebut sesuai dengan Enstra ATR BPN tahun 2025 hingga 2029 dengan tujuan yang keempat, yakni memberikan pelayanan yang optimal, cepat, prudens, dan akuntabel. Untuk mewujudkan misi yang kedua, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bidang pertanahan dan tata ruang. Kemudian adapun penguatan nilai organisasinya yaitu melayani dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui pemberian informasi mengenai PTSL. Ya, menurut saya segitu Mbak tambahan yang ingin saya berikan. Baik, bisa dilihat. Dan untuk tahapan kedua, teman-teman ada yang ingin memberikan idenya? Dipersilahkan. Ya, terima kasih.
kalau misalnya Mas Ardi tadi sudah menjelaskan mengenai tahapan PTSL pada tahap yang pertama, saya akan melanjutkannya untuk tahap yang kedua, yakni melaksanakan pengumpulan data fisik dan yuridis di lapangan bersama panitia dan petugas ukur. Adapun outputnya itu atau hasilnya, yang pertama itu daftar nominatif, kedua inventarisasi dan identifikasi bidang tanah. Selanjutnya, keterkaitan substansi mata pelatihan dengan latsar kita ini. Yang pertama itu koordinasi dengan perangkat desa dan puldatan. Ini sesuai dengan nilai berakhlak, yaitu harmonis pada kode etik yang pertama, yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian kolaboratif di sini dia terdapat 3 kode etik 1 sampai 3. Yang pertama itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, yakni menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, selanjutnya itu pengambilan data valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Di sini nilai berakhlak yang ada itu akuntabel dan kompeten serta loyal. Nah, akuntabel sendiri itu dia masuk pada kode etik yang pertama, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian kompeten itu dia ada di kode etik yang ketiga, yakni melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dan yang terakhir itu loyal dengan kode etik yang ketiga, di mana kita sebagai ASN harus menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, selanjutnya kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu sesuai dengan Renstra ATR BPN tahun 2025 sampai dengan 2029 pada tujuan yang pertama, yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan pertanahan ruang, menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang inklusif, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun penguatan nilai organisasinya yaitu profesional, dengan berorientasi pada tanggung jawab dan kemampuan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki dalam pengambilan data fisik dan yuridis yang akurat dan sesuai dengan standar teknis. Saya kira itu saja untuk tahapan yang kedua. Bisa dilanjutkan mungkin dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Mbak Linda. Saya akan mencoba merangkumnya ya. Baik, setelah saya rangkum, mungkin hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya, untuk tahapan ketiga, teman-teman yang ingin memberikan idenya dipersilahkan. Baik, menurut saya untuk tahapan yang ketiga ini kan melakukan validasi data dan penetapan hasil pengukuran untuk mendapatkan sertifikat ya. Menurut saya ini outputnya tuh bisa ada 2. Yang pertama terkait data bidang tanah, terus yang kedua itu pengumuman data fisik dan juga data yuridisnya. Untuk ininya, keterkaitan dengan substansinya, mungkin tahapan yang pertama itu kan koordinasi antara satgas fisik dan juga satgas yuridis. Nah, di situ bisa tercermin nilai yang pertama harmonis kode etik 1, yakni terkait dengan menghargai setiap orang tanpa memberikan latar belakang. Kemudian juga kode etik 3, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Terus tahapan yang kedua itu bisa melakukan QC atau quality control terhadap hasil pekerjaan. Itu tercermin kode etik kompeten 3, yakni memesan kualitas tugas dengan kualitas terbaik, serta mungkin bisa akuntabel kode etik 1, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Sama mungkin bisa juga dimasukkan di loyal. Saat kode etik 1 memegang teguh ideologi Pancasila UUD 45 dan setia kepada negara. Kemudian kalau kontribusinya terhadap visi misi organisasi mungkin sesuai dengan Renstra ATR BPN, mungkin sesuai dengan tujuan yang kelima, yakni reformasi birokrasi yang bersih melalui tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen resiko yang kuat, serta pengendalian kepatuhan demi mewujudkan misi yang
kedua yakni mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan. Dan yang terakhir mungkin kalau penguatan nilai organisasinya yang sesuai itu mungkin nilai profesional ya. Karena dengan adanya quality control ini bisa memastikan kualitas data yang kita keluarkan ini valid. Mungkin sekian sih. Baik, berikut hasil dari gagasan Mas Farel, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, untuk tahap keempat, silahkan teman-teman. Oke, mungkin untuk tahap terakhir dari program PTSL ini yaitu menyerahkan sertifikat hasil PTSL kepada masyarakat secara terbuka dan juga tertib. Yang mana output yang dihasilkan adalah sertifikat tanah diserahkan tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian ada juga berita acara serah terima dari hasil kegiatan PTSL itu sendiri. Dan yang ketiga adalah warkah. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu dengan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, aparatur penegak hukum dan juga perangkat desa merupakan penerapan dari nilai harmonis. Kode etik pertama yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian juga termasuk nilai kolaboratif. Kode etik yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kode etik yang kedua juga yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan kode etik yang ketiga yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas hak tanah mereka, yang mana kegiatan ini berorientasi pada pelayanan pada kode etik yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian juga nilai loyal yang pada kode etik pertama berbunyi memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. Kemudian termasuk juga dalam penerapan nilai harmonis kode etik nomor 2 yaitu suka menolong orang lain. Dan yang terakhir adalah nilai kompeten kode etik ketiga yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi sesuai dengan Renstra ATR BPN tahun 2025 sampai 2029 pada tujuan kedua yaitu meningkatkan kepastian hak atas tanah yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan nasional. Dan yang terakhir adalah penguatan nilai organisasi sesuai dengan nilai terpercaya karena dengan adanya program PTSL ini Kementerian ATR BPN berhasil menghasilkan produk hukum berupa sertifikat yang sah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola urusan pertanahan dan tata ruang, serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Mungkin untuk tahapan terakhir, sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, berikut adalah hasil rangkuman dari gagasan Mbak Putri tadi. Teman-teman bisa mengeceknya kembali. Ya, rasa sih sudah cukup ya, Kak. Dan teman-teman yang lain seperti apa? Saya juga sepertinya sudah cukup dan sudah bagus saya lihat. Ya, cukup Kak. Baik, sekian dari diskusi kelompok kita kali ini. Semoga hasilnya bisa dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak. Terima Selamat kasih. Terima kasih.